mobilnya kebakar. Serius mas? Serius. Wah iya bener guys. Oh iya kebakar. Nah ini kita cek semua untuk penelitian ya. Itu jaringan bener semua. Yes, di kota Semarang dan gue lagi bertemu orang yang sempat memviralkan dan bisa dibilang menjadi duta ekstasi. Om Wahid gitu. Gue lagi main ke rumahnya dia di kawasan apa sih ini mas nama daerahnya? UNES ya, ini Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Negeri Semarang. Nah ini kemarin di video saya banyak yang bilang itu memenuhi dibilang apa sih rumah tetangga dan lain-lain aman ya. Komplain. Sudah dapat tanah. Sudah sekarang tidak, ini cuma sementara yang di sini Cok. Nggak akan ada yang di pinggir jalan lagi. Yes. Ini rumah, udah pokoknya aman semua. Tadi gue udah ngeliat saksi mata gue. Jadi kemarin bener tuh banyak yang komen itu tuh netizen. Ya memang. itu kan dia lihat video itu setelah saya turun kan. Iya. Belum ada waktu untuk akomodasi naruh ke pool. Iya. Sekarang udah ada poolnya sih aman. Amanah titipan mobil. Gue pengen ngomongin itu dengan Mas Wahid. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Sekarang gue lagi pengen ngomongin awal gue nonton vlognya dia. Awal karirnya adalah bantuin orang nyari mobil. Bener Mas? Bener. Bener ya? Ya. Oke. Nah pertanyaannya sekarang adalah, boleh dong kita nanya-nanya sedikit? Boleh lah. Oke. Mas Wahid ini dagang mobil apa cuman bantuin orang nyari mobil? Jadi semula saya bikin video itu tidak ada niat untuk dagang mobil, tidak ada niat untuk bantuin orang nyari mobil. Saya cuma pengen jadi konten kreator YouTube. Waktu itu temanya adalah tutorial mengemudi. Singkat ya, habis tutorial mengemudi orang semuanya pada bisa, komennya baik semua, baik matic maupun manual. Akhirnya saya berpikir orang kalau sudah bisa mengemudi dia harus bisa merawat kendaraannya. Maka saya buatkan tutorial merawat kendaraan. Baik mesin, bodi dan lain-lain interior. Sudah dua-duanya dong. Berarti kalau orang kalau sudah bisa mengemudi, sudah bisa merawat kendaraan, dia berhak dong untuk beli mobil. Makanya, nah tidak semua orang mampu untuk beli yang baru. Ya. Akhirnya saya buatkan tutorial memilih mobil bekas, bodi, mesin, surat-surat, test drive dan lain-lain. Dari video itu tayang, setelahnya itu ada orang yang WA minta tolong cariin aja. Saya kan ya aneh ya, ngapain dicarikan? Kan videonya sudah tak tayangkan, tutorial sudah saya ceritakan lengkap, mobil itu kayak apa. Saya cariin, dapat, saya dokumentasikan semua, tak kirimlah dengan satu pertanyaan, kenapa sebegitu percaya ke saya? Ya percaya aja Mas, muka Mas Wahid gak mungkin menipu bla bla bla. Sama subscriber Mas Wahid rugi kalau cuma nilep seratusan juta. Oke. Pulang tak edit. Rencana sih video nggak ada namanya berburu mobil impian, itu nggak ada. Cuma tak kasih judul Yaris 2010 bla bla bla. Teknis banget. Akhirnya orang WA tuh, Mas terima kasih sudah memburukan mobil impian saya sejak SMA. Oh, disitulah nama Berburu mobil impian. Dari video itu tayang, kemudian judulnya tak rename jadi Berburu Mobil Impian. Wah, 4 hari setelahnya ada yang nyari. Kemudian sampai waktu itu sebulan itu antriannya 12 unit dan saya handle sendiri. Belum ada tim, yang nyuting masih istri, saya yang ngomong, saya yang nyari mobil, saya yang edit, saya yang menayangkan. Akhirnya sempat stres, akhirnya rekrut siapa namanya editor, rekrut tim hunternya dan lain sampai bisa seperti sekarang. Nah, karena ada orang yang masih berpikirnya itu zaman kolonial bahwa harus lihat mobil dulu baru dibayar. Baru akhir tahun kemarin ya, setelah silaturahmi dengan semua YouTuber otomotif, saya ketemu Mas Rifat dan dapat julukan Om Second. Makanya saya bikin Om Second itu untuk menyediakan mobil-mobil yang siap pakai, bisa kalian ambil. Berarti ada untung dong Mas? Ada dong. Ada. Gitu. Dan memang nggak apa-apa juga ya, orang udah nyariin jauh-jauh gitu. Masa nggak ada harus untung. Karena saya ada bensin yang saya keluarkan, ada tenaga yang harus saya bayar. Gitu. Ada tim yang harus gajian ya? Harus gajian. Oke, itu kan tadi mengenai berburu mobil impiannya, berburu mobil impian dan juga mobil-mobilnya dia. Tapi akhir-akhir ini Mas Wahid menjadi salah satu orang di balik viralnya mobil bekas taksi, terutama di Etios. Ridwan Hanif mungkin yang trending, tapi awalnya itu sebenarnya adalah dari Mas Wahid. Bener Mas? Betul. Nah, emang sengaja atau bagaimana sih? Bisa ceritain sedikit nggak sih? Jadi ceritanya gini, waktu itu saya benar-benar kehabisan konten mau ngapain nih. Satu-satunya cita-cita saya yang pengen saya garap adalah harga limo kan 3 tahun terakhir ini naik terus, limo bekas taksi. Dulu saya ambil 2000 berapa itu di 49 juta itu dapat bagus. Sekarang limo kalau nggak 60 nggak dapat kan, yang plat hitam dan lain-lain. Akhirnya saya japri hampir seluruh pedagang taksi yang bisa berkait dengan pool. Karena pikir saya begini, bisa dapat harga murah kalau kita bisa ngambil langsung di pool. Nah, pikir saya ingin membuat konten bagaimana membuat limo itu harganya bisa murah kembali. Maka saya harus berani menjadi kelinci percobaan untuk beli dari pool, kita restorasi sendiri, cat segala macam, surat-surat, lampu, ban pelek, interior, baru deh datang. Akhirnya
tetap lebih murah kalau kita sudah dapat dalam bentuk plat hitam. Oh gitu. Bahan yang limo saya itu mesin udah di 7 juta. Belum surat-surat 6 juta dan lain-lain. Ya, ini sudah berhenti di 50. Saya nggak kesini nih. Catnya masih original, untung masih original, cuma kita ganti velg sama ban sama salon. Udah yang paling mahal emang di surat sama salon ya. Waktu itu niatnya konten seperti itu, saya ambil limo. Saya ambil limo. Nah, waktu di sana itu saya dapat info, Mas, ini nanti akan ada Etios yang harganya itu 33 juta. Seriusan? Kilometer berapa? Kilometer 50 sampai 100-an. Oke, saya akan ambil lagi nanti. Saya berpikir seperti itu sebab yang limo itu nanti untuk dipakai tim perburuan, yang Etios saya butuh satu lagi untuk akomodasi teman-teman kantor saya ketika harus keluar atau makan atau bikin konten dan lain supaya nggak ganggu mobil-mobil pribadi saya. Nah, akhirnya udah saya ambil lagi. Seminggu setelahnya saya sudah dapat kabar bahwa unit sudah siap diambil, sudah siap bikin konten juga di pool. Nah, saya berangkat. Beneran loh, ternyata ada banyak ratusan unit Etios yang siap diambil. Memang sih plat kuning, memang masih bahan, ada yang rusak, ada yang apa. Cuma kan murah banget. Akhirnya saya telepon Mas Ridwan. Mas, ada mobil murah banget kalau kamu butuh. Berapa? 33 2013 bla 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 bla. Setelah saya dari pool bikin konten, saya kan sorenya janjian sama Mas Ridwan. Nah, akhirnya ke situ ketemu sama Bro Willy KJV, saya ngomong, mereka tertarik. Mereka juga datang Seninnya. Saya diminta ke sana waktu itu hari Sabtu ya, weekend lah pokoknya. Saya ke sana, dia Seninnya datang bikin konten. Kebetulan punya saya uploadan tayang, antrian tayang itu banyak banget. Ridwan mungkin lancar, langsung tayangin, dia trending. Tapi ya kebetulan punya saya trending juga dua-duanya kan. Jadi bisa sama-sama bisa trending. Cuma yang upload duluan memang Mas Ridwan. Akhirnya wes permintaan benar-benar membludak. Bahkan 700 unit itu terjual dalam 1 bulan. Itu artinya 23 mobil dalam sehari. Kalau dihitung jam kerja itu artinya setiap 15 menit mobil itu terjual satu kayak gitu. Cerita nyata di balik hebohnya Etios. Kira-kira cerita di balik itu lagi, Mas? Gini, saya pulang bawa itu satu kok enak. Kok enak, akhirnya waktu itu kalau nggak salah saya posting kan, ini enak bla bla bla. Orang yang semula tidak niat beli mobil karena 33 dapat apa sih? 36 lah. Saya jualnya 36 kan. Dapat NMAX sih biasanya. Dapat motor kan. Betul. Bahkan orang-orang tetangga-tetangga saya yang tidak niat beli mobil akhirnya beli. Cuma saya filter. Saya hanya mau mencarikan lagi ke Jakarta asalkan orang tersebut belum punya mobil. Saya nggak mau kalau untuk mobil kedua karena yang butuh masih lebih banyak. Wes banyak berburu mobil impian juga naik semua permintaan Etios sampai semua timku itu Kewalahan. Ngapain juga pikirannya Etios. Saya berangkat ke Jakarta dengan tekad saya kalau ngambil 18 bisa nih. 18 saya posting di IG langsung shot hari itu juga. Akhirnya sekarang kalau dihitung ya udah 40-an. Oke, itu kan tadi sedikit cerita manisnya ya. Sekarang gue pengen tahu cerita sedihnya lah. Pasti ada yang seneng, ada yang sedihnya di balik viralnya si mobil Etios ini. Gue pengen tanya Mas Wahid karena itu dia 3 trailer tumpuk gitu. Iya, udah lebih kali 3 lebih kali. 4 atau 5 atau 4 sampai 5 trailer loh dia. Jadi kita pengen tahu. Pertama yang ingin saya sampaikan di awal adalah sampai sekarang saya belum tahu untung berapa. Karena belum bisa bagi-bagi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan ada yang komen itu jahat banget tuh di video-video saya tuh. Gimana sih lupa saya? Serakah amat ngambil sampai 36 bla 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 bla. Hah? Serakah orang saya mau berangkat ke Jakarta juga bantuin orang yang pesen kok. Ngapain saya serakah? Kalau mau serakah nggak main Etios. Etios itu bekas mobil loh, bukan mobil bekas loh. Kalau mobil bekas kayak gitu-gitu tuh dalam, itu kan mobil bekas. Tapi kalau bekas mobil ya kayak Etios itu. Nah itu kesedihan pertama setelah bekerja sebulan lebih. Kalian udah tahu lah, kalau nonton channel saya pasti udah tahu susahnya ngelola Etios itu supaya bisa aman di pool kami dan lain-lain. Karena kalau jual bahan itu harusnya turun dari telerus, sana bawa, tak ganti velg sama ban, tak tatain dan lain-lain, baru kalian ambil. Nah selain yang belum tahu untung apa tidak juga, sampai saya punya nadar begini. Ini baru tak omongkan di videomu nih. Cuma harus tak omongin ke istriku juga. Ini kalau saya masih tetap menerima uang, sangat tidak sebanding dengan tenaga yang saya keluarkan menurutku loh. Karena tenaganya berkali-kali lipat. Harusnya supaya pendapatan saya itu lebih banyak, uang ini mendingan tak bikin benerin salah satu panti asuhan dekat sini yang tiap hujan itu bocor. Itu akan sangat sebanding dengan tenaga yang saya keluarkan. Sampai segitunya. Bukan saya nggak mau menerima uang sedikit, enggak. Uangnya insya Allah tetap banyak dengan cara yaudahlah jatah saya seperti itu. Nah, nanti setelah dipotong tim, setelah dipotong apa segala macam, ada yang mencatatkan sendiri. Nah singkat cerita, 3 trailer pertama itu saya handle.
Tapi 2 dan 3 setelahnya itu sampai langsung tak suruh nurunin di Toyota. Saking-sakingnya otak saya udah penuh dengan Etios, tidak ada tempat, saya juga tidak siap kalau mogok di jalan. Selama perjalanan ke sini ada banyak hal tak terduga. Misalnya mobil jalan, tiba-tiba dong shocknya itu, suspensinya itu kayak ambles, kayak air suspensi yang tiba-tiba bocor anginnya langsung cus gitu. Nah itu perbaikan 500.000 sendiri ya, walaupun akhirnya kami nyerahkan, kami klaim ke yang pesen, sebab nggak mungkin dong aki itu banyak yang tiba-tiba tekor, padahal arku udah dicopotin, lampu LED sudah dicopotin semuanya, ternyata setelah dicek akinya emang jelek, aki baru padahal. Nah, banyak hal juga. Sama yang paling ekstrim, mobilnya kebakar. Serius mas? Serius, sore ini feeling saya udah nggak enak banget, perasaan saya sore itu berat, kayak nggak, ini ada apa sih? Saya benar-benar gelisah banget. Itu habis Isya planning mobil itu akan diantarkan. Untungnya tetangga yang pesen ya, tetangga yang memang mobil memang udah siap, udah jalan, udah adem segala macam enak. Udah hari berikutnya Pak Jaya datang dengan panik, ngos-ngosan, mobilnya Pak Kat kebakaran, bla bla bla. Waduh, ya udah kita langsung berangkat. Bener dong, api mulai di dalam, tentunya bisa langsung dipadamkan. Mobil nggak langsung ngomong apa, langsung saya tarik. Saya langsung panggil 2 bengkel elektrikal sama bengkel mesin. Tolong cari tahu penyebab ini kebakarnya gara-gara apa. Jangan sampai terjadi di unit lain. Kalau kita bisa ketemu kan aman. Nggak ketemu dong. Karena gini, kecurigaan saya karena kita pasang central lock sama head unit ya, sama double din audio dan lain-lain. Mungkin salah satunya yang bermasalah. Enggak, modulnya auto, kabelnya auto, saya kira nggak ada yang putus. Apa dong? Audio juga masih bisa di play setelah disebut. Nggak ketemu sampai sekarang. Berarti kan 1001. 1001 terjadi. Nah, pas itu kebetulan di saya gitu loh. Di saya. Nah, saya sih tidak sempat bikin kontennya itu. Cuma saya ngomongin di videonya Mas Untung Putro sama kedua di sini ini. Mana mas mobilnya mas? Nah, wah iya bener guys. Oh iya kebakar. Nah ini kita cek untuk penelitian ya, jaringan bener semua, makanya udah ini uangnya tak balikin akhirnya. Jadi ini uangnya tak balikin. Dia berpikir, dia bingung mau nyari opsinya kan banyak kan. Setelah tak tarik, saya dan tim langsung datang ke rumahnya. Pak, mau diganti Etios lagi bisa, mau ganti unit lain selain Etios bisa, barangkali mobil pertama kemudian baru dianterin kebakaran kan, tahu sendiri ya paniknya kayak apa ya. Iyalah pasti. Nah, atau ganti unit lain barangkali trauma dengan unit ini bisa, atau balik uang. Dia berpikir lama banget karena dia tahu kesempatan untuk dapat Etios itu nggak banyak, nggak semua orang bisa dapat. Nah, akhirnya baru kemarin ngasih tahu minta balik uang gitu. Itu udah balikin ya, Mas? Sudah hari ini udah tak balikin semua kelar. Yang penting kan Mas Wahidnya dengan pembelinya baik lah ya. Oh, tetangga baik kok. Tetangga baik. Orang sudah menyebar di sini. Beruntungnya yang lain sih aman sih, cuma ini doang kasusnya. Oke, teman-teman, itu aja silaturahmi gue di Kota Semarang, tempatnya Mas Wahid, sambilan sharing, sambilan juga ya berkunjung, buka rezeki baru mungkin nantinya. Pastinya. Gitu, Silaturahmi kan mendatangkan Oh iya rezeki. pasti. Ya kan? Jadi itu aja cerita gue kali ini di tempat Mas Wahid. Mas Wahid, ada yang mau disampaikan terakhir? Terima kasih sudah main ke Semarang. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus yang sedang merebak ini. Amin. Indonesia sudah segera beres. Oh iya, disclaimer. Gue dari tadi jaraknya 1 meter loh. Udah kita atur. Udah kita atur dari tadi. Jadi netizen ngapain ke Semarang? Dan kamu kan takut-takut juga setelah saya dapat apa itu tadi? Iya. Kamu langsung minta kan? Jadi bener-bener ini kebetulan emang mendadak gue ke Semarang, dan kebetulan di Semarang gue ke tempat Mas Wahid. Jadi ini bener-bener mendadak. Makanya bikin kontennya juga tadi ugal-ugalan aja, ambil silaturahmi. Jadi udah ya, jangan ada yang hujat-hujat lagi nih. Komentar yang baik dong. Iya. Kalau nggak baik mending nggak usah komentar deh. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Gue Arindra Perkasa dan Mas Wahid. Bye-bye. I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.